Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، jamaah sekalian, barakallah lana wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhdal Musallin, karya Syekh Husain Mashhur bin Hasan Salman hafidhahullah. Man kana baytu qariba من المسجد من الجمع بين الصلاتين في الحضر. Ini ada ulama yang melarang orang Islam yang rumahnya dekat dengan masjid untuk menjamak dua salat dalam kondisi dia mukim. Ini kelanjutan daripada pembahasan sebelumnya tentang fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang membolehkan salat dijamak, salat itu dalam keadaan mukim, ya, walaupun tidak hujan, walaupun tidak ada perang, gitu ya jemaah. Mungkin karena mutlak al-udhur, karena ada keperluan, iya, dan itu sudah dijelaskan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi tidak ingin menyulitkan umatnya, tapi itu dilakukan tidak terus menerus, iya, jarang saja. Nah, di sini sekarang ada fatwa dari sebagian ulama madhab, ya, yang melarang menjamak sholat dan dia mukim dan rumahnya dekat dengan masjid. Nassa ba'd ashab Syafi'i anna al-jam'a baina as-salatayn fi al-hadari makhsusun liman yusalli fi masjidin ya'tihi min bu'din. Sebagian dari sahabat Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya menjamak di antara dua salat, misalnya zuhur asar, iya, bagi yang mukim itu dikhususkan bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid. Wa yata'adza bil matari bil idyan, dan dia tersakiti dengan sebab hujan ketika mendatangi masjid. Wa amma man masya ila masjid fi kinnin, adapun orang yang berjalan kaki menuju masjid, ya, yang mana antara rumah dia atau antara rumah dia dengan masjid itu ada pelindung dari panas, dari hujan, dari dingin,
seperti dia posisinya ada di bangunan apartemen. Atau kana al-masjidu fi babi darihi, ini masjid di hadapan pintu rumahnya, fala yasihul jam'u lahum, tidak sah menjamak bagi mereka. Wastasna min dzalika al-imam ar-ratib li'annahu yalzamu min 'adami imamatihi ta'til al-jam'ah. Ya. Dan dikecualikan imam rawatib, sebab kalau dia tidak datang maka tidak ada salat jamaah. Yani kewajiban seorang imam harus datang, tapi dia dikecualikan boleh dia menjamaknya. Was-shawab annahu yajuzu lil imam wa li ghairi al imam al jamu fi hadhihi al hala. Kata penulis, yang benar boleh bagi imam maupun selain imam untuk menjamak mukim sesekali, boleh itu jamaah. Kemudian dibawakan keterangan dari mazhab yang lain, yaitu Imam Malik. Su'ila al-Imam Malik 'anil qaum yakunu ba'dhum qarib al-manzil min al-masjid, qarib al-manzil min al-masjid, idza kharaja minhu dakhala al-masjid min sa'atihi, wa idza kharaja min al-masjid ila manzilihi mithlu dhalik, yadkhulu manzilahu makanahu. ومنهم البعيد المنزل من المسجد أترى أن يجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطار. Imam Malik ditanya oleh muridnya, bagaimana dengan satu kaum yang mereka ini adalah rumahnya dekat dengan masjid. Apabila dia keluar dari rumahnya, udah langsung dia masuk masjid. Ini dekat sekali pintu rumahnya dengan pintu masjid. Dan jika dia keluar dari masjid, langsung dia dekat, yang bisa langsung masuk rumahnya. Nah, kemudian ada lagi yang rumahnya jauh dari masjid. Bolehkah mereka menjamak karena hujan? Maka Imam Malik berfatwa, menjawab, ma ra'aitun nas idza jama'u illa al-qarib wal ba'id wa hum sawa' yajma'un. Qila madha? Faqala idza jama'u jam' al-qarib minhum wal ba'id, jam' al-qarib minhum wal ba'id. Kata Imam Malik, aku berpandangan jika memang mereka mau menjamak karena ada hujan tadi itu ya, dan mereka mukim ya, maka yang dekat maupun yang jauh boleh menjamaknya. Ada lagi yang bertanya lagi, mana? Bagaimana? Iya, jika mereka yang jauh itu menjamak, yang dekat juga menjamak. Muhammad bin Rushd memberikan catatan. Perlu diketahui ya kan, Muhammad bin Rushd atau yang dikenal dengan Ibnu Rushd, yang punya buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu buku yang fenomenal ya kan. Buku itu tentang perbandingan madhab fikih. Iya. Padahal beliau itu adalah dari madhab Malikiyah, tapi di dalam penulisannya beliau ketika mentarjih tidak taklid dengan madhabnya. Itulah kelebihan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dan buku itu sekarang sudah ada syarahnya ya, luas penjelasannya, dan buku itu menjadi buku rujukan di sekolah-sekolah di universitas ya di Saudi Arabia, baik fakultas hadis atau fakultas syariah. Kata Ibnu Rushd mengomentari perkataan Imam Malik, hadza kama qala. Iya,
sesuai dengan pendapatnya Imam Malik. Lianna al-jam'a idza jaza min ajli al-mashaqqa allati tadkhul 'ala man ba'ud dakhala ma'ahum man qarab. Apabila jamak itu dibolehkan bagi yang jauh karena ada sebab atau uzur syar'i, ya, maka yang dekat juga mendapatkan hak untuk menjamaknya. Walaupun rumahnya dekat, yani nempel dengan tembok masjid. Itla yasihhu lahum an yanfaridu dunahu. Sebab ketika salat jamaah tidak boleh yang rumahnya dekat itu tidak jamak sedangkan yang lainnya menjamak. Padahal ada udzur. Fa yusallu kulla salatin fi waqtiha jamaah. Nah, lima fi dzalika min tafriqil jamaah. Kemudian yang ini yang dekat ini kemudian dia tidak mau menjamak, kemudian dia salat pada waktunya masing-masing. Maka yang seperti ini bisa memecah persatuan kaum muslimin di kota itu. Wala an yatrukus salat fi jamaah. Begitu pula yang dekat rumahnya tadi dengan masjid tidak boleh meninggalkan salat jamaah ketika melihat orang-orang yang jauh rumahnya menjamak. Begitu ya jamaah. Wahada, sekarang mazhab yang ketiga. Wahada mazhabul Hanabilah. Faqad nassaw ala jawaz al-jam'i liman yusalli fi masjid tariqihi tahta subatin ay saqifa baina darain tahtaha tariq nafid, ya, أو بينه وبينه خطوات يسيرة. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد قاله القاضي. Ya, ini pendapat ini apabila orang yang rumahnya jauh mendapatkan rukhsah untuk salat jamak, begitu pula rumah yang dekat, maka dia juga boleh menjamak di masjid walaupun antara rumah dia dengan masjid itu ada kanopi, ya, dia tidak kehujanan. Au bainahu wa bainahu khutuwatin yasira, walaupun rumah dia hanya beberapa langkah ke masjid, boleh dia menjamak. Wa hadza zahir kalam al-imam, ini merupakan pendapat Imam Ahmad, ya, yang sah sebagaimana dikatakan oleh qadhi, ini qadhi Iyad. لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها. Sebab rukhsah secara umum itu sama untuk kaum muslimin di situ, ya. Naam, apabila ada apabila ada masyaqqah, ada sesuatu yang berat karena ada uzur seperti hujan, ya. Iya. Atau tidak ada hujan seperti safar. Waliannahu kana rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama fil matar. Karena diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjama di Madinah karena hujan. Wa laysa baina hujratihi wal masjid syai'. Sedangkan rumahnya Nabi dengan masjid itu jaraknya 0. Karena begitu Nabi masuk keluar dari rumah, itu pintu masjid, langsung pintu masjid, gitu ya akhwat. Wajib al-mani'un an jam'i Nabi sallallahu alaihi wasallam fi buyut azwajihi wa hiya qariba min al-masjid bi anna buyut azwajihi 9. Ada yang melarang, ada beralasan tentang Nabi tidak menjamak itu, ya, dengan alasan karena rumah Nabi itu ada 9. Karena istri Nabi waktu itu ada 9. Wa kanat mukhtalifah, dan berbeda-beda jaraknya dengan masjid. Minha bait Aisyah, di antaranya adalah rumahnya Aisyah, nempel dengan masjid. Iya. Babuhu ilal masjid, pintunya langsung ke tembok masjid. Wa mu'dhamuha bi khilafi dzalik. Sedangkan istri-istri yang lain
tidak seperti Aisyah. Fala'allahu sallallahu alaihi wasallam fi hali jami'ihi lam yakun fi baiti Aisyah. Katanya barangkali ketika Nabi menjama' itu tidak di rumahnya Aisyah. Wa hadha dhahir fa inna ihtimal kaunihi sallallahu alaihi wasallam bil baqi adhhar min kaunihi fi baiti Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ini alasan yang bisa diterima katanya, ya, yang melarang jamak bagi yang rumahnya dekat. Padahal yang rumahnya jauh mendapatkan udzur untuk menjamak di masjid yang sama itu. Maka pendapat ini dikomentari oleh Ibnu Hajar. Faqala hadza yahtaju ila naql. Pendapat ini membutuhkan dalil. Wa qad wajada an-naql bi khilafih. Sedangkan sudah ditemukan dalil yang menyelisihinya, bahwa Nabi betul-betul sholat jamak, ya, walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Fa fil muwatta' an thiqa 'indahu anna an-nas kanu yadkhuluna hijr azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih yusalluna fiha al-jumu'ah wa kana al-masjid yadiq 'an ahlihi wa hijr azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam laysa min al-masjid walakin abwabuha syari'ah fil masjid. Disebutkan dalam kitab Muwatta Malik dari orang yang dia percaya oleh Imam Malik bahwasanya manusia ini para sahabat, ya, sahabat atau tabi'in, bahwasanya mereka sholat di halaman, ya, bahkan di dalam rumah, ya, yang sudah meninggal istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi SAW. Mereka sholat Jumat karena penuh dalam masjid sehingga jamaah meluber sampai di luar masjid dan sebagiannya masuk di halaman rumah istri-istri Nabi. Iya, begitu ya ikhwan. Nah, jadi tidak menjadi alasan karena Nabi rumahnya sebagian istri itu agak jauh sehingga Nabi membolehkan Nabi menjamak salat duhur dan asar, ya, karena hujan itu tadi. Kalau rumahnya dekat tidak, ini dibantah oleh Ibnu Hajar, tidak demikian. Walaupun dekat nggak masalah. Apalagi dikuatkanlah perkataan Ummu Salamah, kata Ibnu Hajar, anna Rasulullah SAW istayqadha lailatan fazi'a. Rasulullah SAW pernah bangun malam dalam kondisi takut. Waqal, maka Nabi bersabda, man yuqidhu ashabal hujurat, siapa yang membangunkan para penghuni rumah-rumah ini, kamar-kamar ini, maksudnya istri-istrinya. Berarti sama saja, baik rumahnya jauh atau dekat, boleh. Nah, sekarang kata penulis, wa yurajjihu ما ذهبنا إليه أيضا أولا أن لازم شرط المشي للمسجد والتعذى في من خرج إليه قبل وجود العذر كالمطر ونحوه، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء في معنى. Ya, ini orang-orang yang mensyaratkan bahwasanya boleh dijamak itu ketika ada hujan. Itu syaratnya harus dia berjalan kaki, ada berjalan kaki. Kalau rumahnya nempel masjid tidak boleh, ya. Maka yang seperti ini terbantahkan dengan dekatnya rumah Nabi SAW. Ya. Nah, alhamdulillah. Dan ini pendapat sangat kuat. Thaniyan anna al-Imam Syafi'i qala wa yujma' min qalil matar wa kathiru. Perhatikan ya ikhwan, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata boleh menjamak salat walaupun hujannya itu rintik-rintik, sedikit atau banyak, apalagi banyak. Wala yujma' illa man kharaja min baiti ila al-masjid, dan tidak menjamak kecuali orang dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Yajma'u fihi, dia menjamak. Qarubal masjid
au kathura ahlu au qallu au ba'adu. Yani baik, yani masjid itu dekat atau jauh, baik jamaahnya banyak atau sedikit. Wala yajma'u ahadun fi baiti. Tidak boleh seorang menjamak di rumahnya. Jadi jamak itu di masjid ketika ada uzur hujan. Lianna Nabi SAW jama'a fil masjid, karena Nabi menjamaknya hanya di masjid. Wal musalli fi baiti mukhalif al musalli fil masjid. Orang yang salat di rumahnya ya berbeda dengan orang yang salat di masjid. Fahadha an-nas mukhalif lima alaihi ashabu wa huwa nassu fil imla aidan. Walaupun sebenarnya kata penulis perkataan dari Imam Syafi'i ini ditentang oleh murid-muridnya. Tapi ada perkataan fatwa dari Imam Syafi'i yang seperti itu. Thalithan al-asl fil ibadat an yajtami' al-musallun 'alaiha wa la yatafarraqu. Ya, hukum asal ibadah itu harus sama semuanya. Jika jamak ya jamak semuanya. Tidak boleh satu jamak yang satu tidak. Ya, padahal sama-sama ada uzur. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan begini, wal jam'u wal asl fil ibadat. فمتى حصلت العبادة ولم يحصل معها الجمع فإنما هو عدم صدق أو مرض في القلب أو بدعة أو عدم أدب أو عجب ورياء أو كبر. Ya, ketika hukum asalnya ibadah itu ada sebab dan dibolehkan menjamak, yaitu salat. Ya, jika dilakukan itu jamak itu, terus ada yang lainnya tidak mau menjamak, padahal sama-sama memiliki uzur yang sama, maka orang yang tidak mengikuti jamak itu, satu, orang itu tidak benar. Dua, bisa jadi orang itu sakit, ada penyakit dalam hatinya, atau ada bid'ah, atau tidak punya adab, atau dia ujub, bangga diri, atau ada riya atau sombong, gitu ya. Itu nasallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ya jamaah, perhatikan ya. Jadi ketika ulama madhab berijma misalnya tentang satu masalah, maka yang lainnya tidak boleh membuat pendapat sendiri, tidak boleh memiliki pendapat sendiri. Apalagi 4 madhab itu sudah ijma dan memiliki dalil yang sangat kuat. Ya. Atau jangankan 4 madhab, kurang dari 4 madhab, jelas di depan dia dalil yang jelas sahih, tidak boleh dia meninggalkan dalil yang sahih dengan alasan yang tidak kuat. Seorang muslim hendaklah dia mengambil pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil yang paling dekat dengan pendapat itu. Tidak boleh dia menyelisihi, mentakwilnya, beralasan dengan alasan yang sangat jauh. Tidak boleh. Yang seperti itu bisa jadi dia ada musidkin, tidak jujur, atau ada penyakit dalam hatinya, atau bid'ah, atau tidak punya adab, atau dia bangga diri, atau riya, atau sombong. Wa fi man'il qaribin min masjid min al-jam'. Orang-orang yang melarang kaum muslimin yang rumahnya dekat dengan masjid dari jamak, tafriqun al-ibadah. Itu berarti memecah belah dalam ibadah. Wa 'adam ijtima'i 'alaiha, dan tidak mau bersatu dengannya. Wa yaqau ba'dhum fi jinsi hadha al-ghalat fi suwar ukhra hal al-jam' bain as-salatain. Adhkuru laha surat al-jam' ba'da jam'il imam ar-ratib. Ya kawan, jadi kesimpulannya, apabila di suatu kota ada uzur syar'i, misalnya hujan, atau ada sebab lain, khauf, takut, ya karena ada perang atau ada apa saja, maka boleh dia menjamak. Misalnya ada seorang ketika jamaah itu ada di masjid, terjadi kekacauan di luar, tidak boleh keluar, mungkin ada pemberontakan atau apa gitu ya, maka sholat jamaah aja di masjid. Kejadiannya misalnya zuhur
Ya. Dan itu peristiwa kekacauan itu berlanjut sampai asar. Tidak bisa keluar dari masjid. Atau hujan, deras atau tidak deras. Ya, tapi lama waktunya, maka boleh dijamak. Jelas ya jemaah? Inilah sunnah ya akhwan. Dan sebagaimana kata Ibn Abbas, ini dalam rangka supaya apa? Hatta la yuhrij ummatahu. Nabi tidak ingin menyulitkan umatnya. Terbit jam berapa ya, akhi? Hmm? 25. Sudah terbit ya? Waktunya pas 31. Oh, 31. Karena bab berikutnya ini satu bab lagi nih. Ini butuh waktu lagi 20 menit. Ada pertanyaan nggak ya? Untuk uzur hujan apa kebutuhan sholat itu bagus? Iya, jika itu hujan dan bisa menyakiti dia, yudayyiquhu, yakni bikin dia yata'adza, tersakiti, boleh. Ini namanya rukhsah ya. Tapi kalau dia tidak mengambil rukhsah itu karena mungkin dia milih pendapat yang kalau hujannya deras boleh di rumah. Tapi kalau tidak sangat deras, ya ini cuma rintik-rintik dan tidak tersakiti dia, maka dia ke masjid. Barakallahu fiik. Ada lagi ya, kawan? Nah. Kalau sedang sakit atau dirawat di rumah sakit, apa boleh pinjaman? Lihat dulu sakitnya, ya. Jika memang dia membutuhkan untuk menjamaknya, mungkin karena dia mau dioperasi, operasinya waktunya bisa berjam-jam, dan mungkin dia akan tidak boleh bergerak dan lain sebagainya selama berjam-jam berikutnya, atau dia tidak sadar dan sebagainya, maka boleh. Ini kalau cuma kurang daripada itu, ya ini opname cuma karena pasang infus saja gitu ya, maka salatlah pada waktunya. Ya lihat kondisi sakitnya gitu ya, kawan. Nah, seorang dokter apabila tiba-tiba menjelang asar itu ada pasien kecelakaan yang harus dioperasi, operasinya besar, lama sampai selesai setelah isya. Bagaimana cara mengerjakan sholat asar, maghrib, isya? Apakah asar dulu, kemudian maghrib sama isyanya dijamak? sholatlah asar dulu ya, akhi. Usahakan setelah isya itu. Lah, lakukan sholat asar dulu. Enggak, karena operasinya itu menjelang asar, jadi nggak sempat sholat asar. Dilakukan operasi sampai selesai waktu isya. Ya, sebagaimana Nabi SAW, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat memahami sholatnya di Bani Quraidah, yani maka sholat asarnya itu waktu maghrib. Boleh, karena memang betul-betul dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu.
Tapi jangan setiap saat. Ya seperti itu. Usahakan kadang-kadang dia, yakni kalau dalam posisi seperti itu dia tahu bahwasanya bakal akan ada seperti itu, ya tidak mungkin dia bisa mengerjakan salat asar pada waktunya, sebaiknya dijamak dengan zuhur. Iya, dia cek daftar pasien operasinya, ternyata nanti ada operasi jam 2, kan banyak pasiennya dia bedah, ya itu ternyata tidak bisa dia keluar dari itu tempat bedah itu kecuali pada maghrib, maka sebaiknya dia menjamaknya dengan zuhur. Begitu ya akhi. Wallahu ta'ala a'lam. خلاص يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته